Makanya tadi ada yang nanya sama saya, Ustaz, kalau puasa wudhu kumur-kumur batal tidak? Ya nggak batal dong. Boleh kumur-kumur lagi puasa itu. Yang batal kalau kumur-kumur ditelan airnya. Nah itu batal. Kumur-kumur nggak batal. Sikat gigi tidak membatalkan puasa. Boleh sikat gigi, boleh kumur-kumur. Tapi kalau pasta giginya ditelan Pak, batal. Itu nggak boleh. Silakan sikat gigi. Ada yang nanya, Ustaz, nelen ludah membatalkan puasa tidak? Jawabannya tidak. Jadi jangan sampai orang puasa jorok Pak, pahpeh. Ngapa lu meludah terus? Puasa gua mah. Ya ngapain ngeludah ya boleh kok nelen ludah nggak masalah. Jangankan ludah Pak. Wong dahak saja. Kerokok misalnya. Yang bedah namanya bedah. Kita telan, enggak batal. Ya enggak usah jijik lah punya kita sendiri ini. Yang batal itu kalau ludahnya kita wadahin gelas. Udah setengah gelas kita minum, batal puasanya. Itu baru batal. Nah, ini ilmu ya. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sujud Suhada, Takmir Masjid Nurul Huda, bapak-bapak jamaah sholat zuhur, apa kabar? Sehat? Seperti yang disampaikan Pak Yai Sujud tadi, saya ada agenda Sabtu dan Ahad menyampaikan ceramah singkat zuhur pada bulan suci Ramadan ini. Juga ada kajian sore Ustadz Komarudin ya, Yai, setiap sore itu menjelang berbuka puasa. Ceramah ini paling panjang seperti khutbah Jumat saja Pak, jangan panjang-panjang. Paling pendek kultum. Karena rutin sifatnya dan sengaja habis salam langsung naik. Tujuannya biar enggak kelamaan. Dan memang khairum min alfi raka'atin tatawuan, mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itulah sebabnya kalau bapak-bapak sedang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau ada kajian di masjid itu habis maghrib lanjut sampai isya, begitu azan isya berhenti sebentar jeda. Tapi orang lain sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya, yang pengajian tadi lanjut pengajian, tidak mengerjakan sholat sunnah sampai iqomah ditegakkan. Mengapa itu dilakukan? Karena ulama bersepakat mendengarkan taklim itu pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi nanti kita tetap bisa mengerjakan ba'diyah zuhur, yakni habis kultum ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai edisi pertama hari ini. Tema kajiannya memaknai puasa. Puasa itu secara lugawi, secara bahasa berasal dari kata soma, yasumu, sauman wa siyaman. Puasa itu berasal dari kata yang sederhana, bentuk fi'il madinya soma, yasumu fi'il mudhari'nya, sauman wa siyaman bentuk masdarnya. Itu bahasa kita artinya menahan, al-imsak, menahan. Ini secara etimologis atau secara lugawi. Berikutnya secara istilah, puasa itu menurut bahasa fikih artinya, maknanya al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu
yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Ini makanya ini masuk ke fikih kajiannya. Nanti sore juga dikaji fikihnya. Cuman saya ingin kasih sedikit clue-nya. Banyak orang yang sedikit kurang paham mengenai min tulu'il fajri. Sejak terbit fajar. Terbit fajar itu ya adzan subuh itu, Pak. Makanya kalau imsak 10 menit sebelum adzan subuh masih boleh makan. Kalau rokok masih setengah batang, habisin dulu sayang gitu. Isep cepet-cepet gitu, masih boleh. Kopi masih ada, ya minum dulu kopinya, nggak apa-apa. Karena imsak itu, waktu imsak dalam bahasa kitanya itu ihtiyat, yakni waktu hati-hati, masih boleh makan dan minum. Tapi begitu terbit fajar, masuk waktu subuh, nggak boleh sama sekali. Karena ada yang ngomong, kalau azan subuh, nasi masih setengah piring, habisin nggak apa-apa. Ya batal puasanya. Nggak boleh itu. Jangankan yang setengah piring, Pak, lagi ngunyah nasi nih. Masih nyisa 1 butir nasi di mulut kita. Lalu azan subuh, kita telan saja nasinya, batal puasanya. Ini hukum fikih itu begitu. Kalau imsak masih boleh makan minum. Tapi begitu tulu' terbit fajar, tak boleh lagi makan dan minum. Dan secara umum fikih menyebutkan yang membatalkan puasa itu ma wasala ilal jauf. Apa saja yang nyampe di jauf. Al jauf ini ada yang mengatakan rongga atas, kerongkongan. Al jauf ini ada yang mengatakan rongga dalam, perut besar. Nah, kalau saya ambil dua-duanya al jauf. Apa saja yang sampai baik di rongga dalam atau yang sampai di rongga atas, rongga kerongkongan batal. Makanya tadi ada yang nanya sama saya, Ustaz, kalau puasa wudhu kumur-kumur batal tidak? Ya nggak batal dong. Boleh kumur-kumur lagi puasa itu. Yang batal kalau kumur-kumur ditelan airnya. Nah itu batal. Kumur-kumur nggak batal. Sikat gigi tidak membatalkan puasa. Boleh sikat gigi, boleh kumur-kumur. Tapi kalau pasta giginya ditelan, Pak, batal. Itu nggak boleh. Silakan sikat gigi. Imam Hanafi hanya memakruhkan sikat gigi itu ba'da zawal, setelah tergelincir matahari zuhur nih, ba'da zawal, dalam kondisi li syiddatil har, sangat panas, dan kita dalam keadaan ngelak. Ngelak itu bahasa apa itu? Bahasa Arab ya, Pak, Arab nangen dia. Udah ngelak betul, kering kerongkongan, kehausan. Itu makruh kumur-kumur. Makruh gosok gigi. Khawatir khilaf, kita telan nantinya. Oh, jangankan air, Pak. Oh, lagi ngelak ya, pahit rasanya ludah itu. Ngelihat orang ngisi bensin ke tangki motor aja seger banget kayaknya. Apalagi es cendol sama es buah, seger banget rasanya. Nah, ini penting saya luruskan di poin itu. Jadi apa saja yang melintasi jauh. Kalau cuma di rongga mulut tidak. Termasuk kalau istri nanya, boleh tidak mencicip masakan? Boleh, gak batal. Yang batal itu mencicipi semangkok. Nah, itu lain urusan. Kalau tidak ditelan maka tidak batal. Jadi secara istilah fikih, puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita masuk ke puncaknya. Makna puasa yang sesungguhnya, makna hakiki. Apa makna hakiki dari puasa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya. Satu, ayat ini menyebutkan makna hakiki puasa.
Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dua. Jadi puasa itu secara hakiki al-imsaku billah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya man khofa maqama rabbih, orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya. Kita ini bisa evaluasi diri, Pak. Sama Allah itu tambah takut atau tambah ngelunjak? Yang tahu diri kita kan? Karena betapa banyak orang melakukan sesuatu, timbangannya bukan Allah. Kalau orang bertakwa itu, orang puasa sesungguhnya, saya ngomong begini, Allah ridho atau tidak? Saya lakukan ini, Allah ridho atau tidak? Nah itu puasa sebetulnya. Karena puasa itu ibadah rahasia, muraqabah, sebuah keyakinan dan kesadaran bahwasanya apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Itulah hakikat puasa. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang nggak takut lagi sama Allah. Pejabat, Pak, lebih takut sama KPK daripada sama Allah. Bahkan nggak jarang suami lebih takut istri daripada takut Allah. Iya nggak kira-kira? Ada nggak suami takut istri, Pak? Banyak. Tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, alis matanya aja tebel, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer. Ketiban dipelototin, bininya langsung mengkeret. Itu namanya ikatan suami takut istri. Bahkan ada anekdot ini, ada anggota dewan nanya sama kiai, Pak Yai, hebat mana saya sama wali kota? Ya hebat lu lah, kata kiai. Lo kok bisa? Ya lu kan bisa manggil wali kota, bisa marah-marah, bahkan bisa mecat, impeachment. Nanya lagi dia, kalau saya anggota DPRD provinsi, hebat saya atau hebat gubernur? Hebat lu juga. Kalau saya anggota DPR RI, hebat saya atau hebat menteri? Hebat kamu juga. DPR bisa marah sama menteri, Pak, dipanggil. Kurang puas nanya lagi dia, Pak Yai, kalau saya sama presiden hebat mana? Hebat lu juga, kata Pak Yai. Sidang istimewa MPR, DPR, MPR bisa mecat presiden. Kurang puas nanya lagi dia, Pak Yai, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Melunjak orang ini, Pak. Sama wali kota gubernur hebat kamu, sama menteri presiden hebat kamu. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad, kata Pak Kiai, hebat kamu juga. Loh kok bisa Pak Kiai? Kata Pak Kiai, karena Nabi Muhammad itu masih takut dengan Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Iya juga ya Pak ya. Tapi nggak semua anggota dewan, Pak, ini anekdot. Artinya betapa banyak orang melakukan sesuatu, timbangannya bukan Allah. Betapa banyak orang melakukan sesuatu, sama sekali tidak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Nah, mana hakiki yang berikut dari puasa Ramadan ini? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sejatinya puasa sebenarnya mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalau kata Sunan Ampel, puasa niku hening cipto nutup babakan hawa somo. Keren bahasanya nih Pak. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutnya ya. Hening cipto nutup babakan hawa somo. Yang namanya puasa itu mengendalikan 9 lobang, 9 hawa, 9 jalur hawa nafsu. Apa itu 9 lobang itu? 2 lobang mata. Udah lebih waktunya nih, nggak apa-apa dikit lagi ya Pak. 2 lobang mata meripat, ditambah 2 lubang hidung 4, ditambah 2 lubang telinga 6, yang ke-7 lubang cangkem, yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Saya tahu tempatnya Pak, tahu namanya, tapi nggak enak menyebutkannya. Bahasa Arabnya kubul dan dubur.
Enggak perlu diterjemahkan kan? Sudah mengerti dengan sendirinya. Nah 9 lubang ini yang kita kendalikan. Ini baru puasa. Orang puasa enggak makan, tapi matanya jelalatan, ya enggak puasa. Matanya ngelihat BMW keliaran. Tahu BMW enggak? Bahenol molek weleh. Tundukkan pandangan mata. Dia puasa enggak makan minum, tapi kupingnya mendengarkan gibah, maka tak ada puasa baginya. Dia puasa tapi mulutnya ngomongin orang, suka fitnah, suka gibah, suka adu domba, suka provokasi. Termasuk provokasi atas nama agama, Pak. Semua salah itu. Dosa lisan, termasuk dosa-dosa yang lain. Itulah mengapa 9 lubang itu selalu mengeluarkan kotoran. Yang dari mata, yang keluar namanya belek. Yang dari hidung namanya ingus, umbel. Yang dari mulut namanya iler, ences, ludah, dahak. Cuman saya mau jawab pertanyaan dikit ya, Pak. Ada yang nanya, Ustaz, nelen ludah membatalkan puasa tidak? Jawabannya tidak. Jadi jangan sampai orang puasa jorok, Pak, pahpeh. Ngapa lu ngeludah terus? Puasa gua mah. Ya ngapain ngeludah, ya boleh kok nelen ludah, nggak masalah. Jangankan ludah, Pak. Wong dahak saja kerokok misalnya. Yang bedah namanya bedah. Kita telan, enggak batal. Ya enggak usah jijik lah punya kita sendiri ini. Yang batal itu kalau ludahnya kita wadahin gelas, udah setengah gelas kita minum, batal puasanya. Itu baru batal. Nah ini ilmu ya. Biar kita ini enggak bingung kalau kotoran ludah, dahak sebagainya enggak membatalkan. Kemudian dari lubang bawah, kotoran yang keluar air kencing. Apalagi yang sebelah belakang itu, pisang goreng. Itu kalau sehat, kalau enggak sehat, bubur kacang hijau yang keluar. Artinya mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena itulah pintu-pintu kedurhakaan, pintu-pintu kemaksiatan. Kalau kita sanggup mengendalikan 9 lubang itu, kita sudah puasa yang sesungguhnya. Terakhir, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Semoga kita semua masuk surga. Allahumma amin. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.